kalau misalnya puasa detox, biasanya mereka akan men-skip atau mengurangi asupan makanan tertentu. Tapi selama bulan puasa Ramadan, kita sebenarnya ingin tetap ada makanan sehat selama 2 kali makan seperti itu. Halo sahabat Nova, perkenalkan saya Dr. Liliana, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Pondok Indah, Pondok Indah. Nah, hari ini kita ingin membahas mengenai tips untuk berpuasa Ramadan yang aman dan nyaman. Baik, kita lihat ya tips berikut. Nah, untuk puasa Ramadan seperti ini yang harus dipertimbangkan itu adalah asupan. Karena pola makan selama bulan puasa itu sudah dibagi menjadi 2, pada saat sahur dan pada saat berbuka. Ataupun ada juga yang masih setelah tarawih masih makan juga. Nah, oleh karena itu yang agak beda itu adalah kalau misalnya puasa detox, biasanya mereka akan men-skip atau mengurangi asupan makanan tertentu. Tapi selama bulan puasa Ramadan, kita sebenarnya ingin tetap ada makanan sehat selama 2 kali makan seperti itu. Nah, selain itu jumlah dari asupan makanan, kemudian juga dari makanan yang kita konsumsi itu juga dari segi karbohidrat, protein, dan lemak itu seharusnya mengikuti diet seimbang. Jadi sepertinya nggak akan sama dengan detox selama kita menjalani bulan puasa. Nah, kalau dibilang detox berarti pengertiannya itu apakah kita detox dengan sesuatu yang agak kurang bermanfaat. Misalnya dengan detox dari goreng-gorengan ataupun makanan instan yang mungkin dari segi nutrisinya itu masih kurang. Nah, itu bisa kita lakukan ataupun detox dalam bentuk misalnya makanan karbohidrat sederhana. Misalnya detox dari gula pasir. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga kita nanti kalau misalnya pada saat sahur dan berbuka puasa, kita hanya mengambil manfaat dari makanan yang lebih bergizi. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, dari penelitian memang sih sudah terbukti memang akan ada penurunan kurang lebih 5%. Tapi kalau misalnya kita bandingkan selama 1 bulan pertama itu, yang kita inginkan itu biasanya targetnya itu penurunan berat badan sampai 10%. Itu rata-rata sih kalau misalnya kita niatnya untuk menurunkan berat badan. Tapi kalau misalnya selama puasa Ramadan, kita kan ada masanya kita berbuka puasa. Kadang-kadang ada manis dengan makanan yang masih tinggi karbohidrat. Kadang-kadang efek seperti itu mungkin tidak akan tercapai, terutama setelah kita menjalani di minggu ketiga, minggu keempat. Oleh karena itu, dari asupan makanan itu sebaiknya mengikuti dengan diet seimbang. Dari segi karbohidratnya, dari segi lemaknya, proteinnya, semuanya seimbang komposisinya. Sehingga apa yang kita inginkan itu sebenarnya sih nanti tercapai dengan syaratnya dia kurang dari kebutuhan energi seharian. Nah, di saat kita kurang, disitulah terjadi defisit kalori. Mulai terjadi pembakaran lemak. Digunakan gula dari hati kita sebagai cadangan tubuh. Kemudian kalau misalnya kurang, biasanya akan terjadi juga misalnya kita mengurangi asupan minuman. Di situ juga jumlah volume cairan kita berkurang. Biasanya pas kita timbang berat badan itu memang akan turun. Tapi seturun-turunnya kita harapkan bukan masalah dehidrasinya, bukan masalah kurang cairannya, tapi lebih inginnya adalah pembakaran lemaknya. Oleh sebab itu, kita selama bulan puasa Ramadan seperti ini bukan hanya untuk mengurangi yang berubah itu bukan hanya pola makannya saja, tapi juga dari aktivitasnya itu juga setidaknya harus terjaga. Jadi setidaknya kita bisa jalan kaki setiap hari selama 30 menit. Atau misalnya ada yang masih hobi untuk bersepeda, boleh juga. Tapi bersepeda dengan misalnya untuk statis tanpa beban ataupun jalan dengan santai, mengayuh dengan santai. Nah, itu bisa kita lakukan. Baik sahabat Nova, demikian tips dan trik untuk menjalani bulan puasa dengan sehat dan nyaman. Salam dari saya, Dr. Liliana dari Rumah Sakit Pondok Indah. Sampai jumpa.